Jadi susah sekarang kalau pencarian di laut. Iya makin jauh. Kan dulu di sini saja di pinggir-pinggir sudah dapat keluar tusuk. Nah ini mungkin pengaruh ini atau lumpur atau bagaimana ini, pengaruh tambang agak merah airnya itu. Tak hanya Daeng Sapo, Juding yang juga warga Tambea yang berprofesi sebagai nelayan juga mengakui bahwa kualitas air laut di desa mereka semakin menurun seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan yang tak jauh dari desa mereka. Jauh, masih dekat pulau sana. Biasa di belakang pulau. Biasa di belakang Tanjung sana juga. Bagaimana ikannya? Kurang juga, Bu. Sedangkan itu kita pasangkan juga tempatnya rumah-rumahnya itu ikan. Setelahnya orang di sini repuknya supaya di situ dia berkumpul. Kalau tidak ya sudah mati juga. Dulu biasa kita dapat 10 tusuk, biasa kita dapat 100.000 apa. Sekarang ini paling kalau 5 tusuk saja. Secara umum, kondisi topografi Pulau Wawoni'i dan Desa Tambea tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah tingkat kualitas pesisir lautnya. Kalau di Wawoni'i masih terlihat cukup alami karena aktivitas pertambangan baru berjalan 2 tahun. Sedangkan di Desa Tambea sudah cukup kritis. Karena aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Antam sudah cukup lama. Bahkan limbah tambang berupa slag yang dihasilkan ditimbun di pesisir pantai, yang sudah barang tentu mengancam keberlangsungan hidup ekosistem bakau sebagai penahan abrasi. Batuan slag secara otomatis akan mengganti fungsi ekosistem mangrove yang ada di sekitar pantai Tambea. Akibatnya proses sedimentasi yang masuk ke perairan Komala semakin menumpuk. Kondisi seperti itu kini semakin memprihatinkan setelah pemerintah Kabupaten Kolaka menerbitkan segudang izin kuasa pertambangan atau KP. Sebagian masyarakat di Desa Tambea tidak menyadari kalau penimbunan pantai menggunakan batuan slag akan merugikan mereka. Tidak jarang, banyak warga memanfaatkan batuan ini sebagai timbunan rumah, bahkan untuk timbunan dermaga dan pesisir pantai. Saking banyaknya batuan slag ini, membuat 2 pantai di sekitar Desa Tambea ini berubah menjadi timbunan slag. Warga sekitar pun menyebutnya dengan nama Pantai Harapan dan Pantai Slag. Dengan apa yang ada, tak biru lagi lautku, tak riuh lagi. Pencemaran yang terjadi di Desa Tambea, Kabupaten Kolaka hanyalah satu dari sekian banyak contoh persoalan pertambangan yang mengancam keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebab kondisi ini juga mulai dirasakan masyarakat Dongkala di Kepulauan Kabaena, Bombana. Dampak dari aktivitas pertambangan ini memang sudah diakui beberapa pemilik usaha pertambangan. Bidang rehabilitasi lingkungan PT Antam, Farhan Supangkat mengatakan, setiap kegiatan pertambangan pasti memiliki dampak. Yang bisa dilakukan pemilik usaha pertambangan adalah meminimalisir dampak negatif tersebut. Bagaimana mencegah kerugian itu semakin besar akibat aktivitas penambangan? Ya, saya tadi membangun cekdam, mengelola air limpasan. Kalau bisa semaksimal mungkin sedimen itu tidak terbuang ke badan air umum, ke sungai atau ke laut. Lalu lahan yang sudah selesai itu kami rehabilitasi lagi. Itu adalah upaya-upaya di mana sekecil mungkin dampak negatif itu timbul. Beberapa pemerhati lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara beranggapan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara tidak bisa sepenuhnya dijadikan lokasi pertambangan. Sebab potensi sumber daya lain seperti sektor perikanan dan kelautan justru lebih banyak menghasilkan pendapatan, asalkan bisa dikelola dengan baik. Sementara kalau sektor pertambangan yang dijadikan andalan, sudah barang tentu sektor kehutanan dan sektor lainnya akan terancam. Kondisi yang dirasakan masyarakat di Desa Tambea dan Dongkala di Kepulauan Kabaena semestinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangan sampai kesulitan yang dirasakan masyarakat di 2 desa tersebut juga akan dirasakan masyarakat di sekitar pertambangan lainnya. Inilah perikanan ini kan selalu diidentikan dengan selalu beban dari sektor yang selalu mendapatkan limbah dari sektor lain.
Kalau misalnya di daerah daratan terjadi degradasi lingkungan, maka akan lari ke perikanan. Sehingga jelas kepentingan-kepentingan yang tidak ramah lingkungan, ekosektoral, tumpang tindih, itu tetap akan merupakan ancaman di balik potensi yang mungkin kita banyak miliki di Sulawesi Tenggara di sektor perikanan. Dan saya yakin Sulawesi Tenggara sampai ini masih butuh yang namanya beras. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara tahun 2006, sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi pendapatan regional domestik bruto sebesar 12%. Ini diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sultra, Hotman Hutauruk. Sementara sebenarnya kita, itulah nanti akan kita tingkatkan. Jadi sementara PDRB kita itu masih sekitar 12,4 kontribusi semua PD yang ada di Sulawesi Tenggara ini dari berbagai sektor. Tapi yang jelas kita dari perikanan baru menyumbang sekitar kurang lebih baru sekitar 12,4. Oleh karena itulah kita nanti mungkin akan memacu ya. Sekarang ini kan ada banyak kita punya nih hasil-hasil produk kita yang lari, artinya tidak terdaftar ya. Sekarang kalau kita lihat produk-produk perikanan kan banyak yang masuk di Sulawesi Selatan, barangkali cukup tinggi sekarang ya produk kita yang ada di apa saja Bang yang lari Pak? Ya katakanlah yang sekarang ini yang banyak langsung masuk di Sulawesi Selatan tanpa misalnya belum masuk di dalam statistik kita, misalnya seperti produk katakanlah sebagian potensi perikanan kita dari laut. Wawoni'i merupakan salah satu pulau yang tidak hanya memiliki potensi sumber daya tambang, tapi pulau ini justru lebih banyak memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Dekan Fakultas Perikanan Unhalu Laode Muhammad Aslan mengatakan, tahun 2005 lalu, Pulau Wawoni'i sudah dicanangkan sebagai kawasan perikanan terpadu, sekawasan timur Indonesia oleh Dirjen Perikanan Pusat. Rencana ini tidak hanya melibatkan orang perikanan, tapi juga melibatkan ilmuwan dari Unhalu. Kalau kita bicara sektor unggulan kan tentu kita hitung dari segi ekonomi. Satu, pendapatan. Yang kedua, lapangan kerja. Ketiga, membackup tidak sektor lain. Dan ini semua dimiliki oleh perikanan. Kita ambil saja contoh rumput laut. Seluruh pantai Sulawesi Tenggara yang layak itu sudah ditumbuhi rumput laut. Sehingga kalau rumput laut ini bisa membackup pemanfaatan lahan, itu nanti akan mengarah kepada membackup penyediaan tenaga kerja. Kalau penyediaan tenaga kerja tercukupi, maka akan membackup pendapatan. Kalau pendapatan tercukupi, maka sudah mengarah kepada kemampuan masyarakat kita untuk mengembangkan sektor lain, yaitu industri. Pemanfaatan potensi sumber daya mineral hendaknya tidak hanya terfokus pada upaya mengejar peningkatan sumber pendapatan asli daerah, tapi juga memperhatikan keberlangsungan sektor lain yang justru lebih menguntungkan. Kita tentu tidak mau mewariskan alam dan lingkungan yang rusak bagi anak cucu kita kelak. Secara kasat mata, sektor pertambangan ini memang cukup menguntungkan. Tapi kalau dicermati lebih jauh, keberadaan sektor ini justru akan menciptakan kerugian yang cukup besar. Bukan bagi kita, tapi bagi generasi yang akan datang. Tak biru lagi lautku, tak riuh lagi damar. Sahabat alam, demikian edisi kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada Forum Komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3, nomor 9, Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 327 860 atau email ke radioswa@telkom.net.